Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari Gunarto dengan NIM 251031079 dari jurusan Sistem Informasi Angkatan 25 kelas B. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan progres 2 dari final project mandir saya yang berjudul pelacakan tontonan drakor atau drakor tracker. Nah, studi kasus ini saya pilih karena sekarang kita lihat banyak orang menonton drama Korea yang sangat hype saat ini. Namun seringkali juga penonton menghadapi masalah dalam mencatat drama apa saja yang sedang mereka tonton, mana yang sudah selesai, serta berapa rating yang telah mereka berikan untuk setiap drama. Nah, oleh karena itu, sistem Drakor Track ini hadir sebagai solusi database rasional untuk mengolah data pengguna, katalog drama, dan transaksi riwayat menonton yang secara digital, rapi, dan terintegrasi. Nah, sebelum masuk ke sesi live query, pertama-tama saya akan memperlihatkan rancangan RD dari database ini, dan saya sudah memasukkan rancangan RD saya di progres pertama. Nah, seperti yang terlihat di layar, sistem ini dibangun menggunakan tiga entitas utama yang saling terhubung. Yang pertama itu tabel pengguna sebagai master user yang terhubung dengan tabel yang kedua itu riwayat tonton. Dan tabel riwayat tonton ini terhubung dengan tabel yang ketiga itu tabel drakor yang sebagai katalog drama. Nah, sekarang mari kita buktikan implementasi nyatanya di MariaDB. Nah, di sini untuk manfaatkan waktu demonstrasi, saya menggunakan perintah describe. Nah, di sini database beserta seluruh struktur dan isinya telah saya bangun terlebih dahulu sebelum perekaman dimulai. Nah, di sini saya akan memperlihatkan kodenya dulu atau memasukkan kodenya dulu. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana hubungannya atau relasinya. Yang pertama, saya akan memasukkan describe-nya yang pengguna. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan describe dari drakor. Nah, selanjutnya yang terakhir itu describe riwayat nonton. Dari hasil struktur tabel di layar, pada tabel master pengguna dan drakor, saya menerapkan aturan not null pada kolom-kolom krusial seperti nama pengguna dan judul drama. Kenapa? Karena ini untuk memastikan agar data utama wajib diisi dan database tetap konsisten tanpa adanya informasi penting yang kosong. Nah, hubungan relasi antar tabel ini dijaga ketat melalui mekanisme 4K pada tabel riwayat tontonan yaitu maksud saya di tabel riwayat nonton yaitu ID pengguna yang menghubungkannya ke tabel pengguna dan ID drakor yang menghubungkannya ke tabel drakor. Sebagai pelengkap sebelum melakukan pengujian live query, berikutnya saya akan menampilkan isi data mentah dari masing-masing tabel yang sudah saya input ke dalam sistem. Dan data-data inilah yang akan menjadi acuan valid kita dalam melakukan analisis data pada sesi berikutnya. Sekarang saya akan memperlihatkan tabel dari pengguna. Nah, di sini sudah muncul tabel pengguna yang berisi ID pengguna, nama pengguna, dan jenis langganan. Dan di sini ada 10 data. Selanjutnya saya ke tabel drakor. Nah, di sini juga di tabel drakor akan muncul ID drakor, judul drama, serta genre. Dan di sini juga ada 10 datanya. Dan yang terakhir saya akan memperlihatkan riwayat nonton. Dan di sini saya masukkan riwayat. Salah, saya riwayat nonton. Nah, di sini langsung muncul ID riwayat, ID pengguna, ID drakor, status nonton, serta rating. Nah,
Sekarang kita masuk ke sesi live query. Nah, untuk menjaga durasi video tetap efektif, saya telah menyiapkan script kodenya di Notes, sehingga saya tinggal menyalinnya langsung ke MariaDB. Nah, di sini ada sudah 7 kode yang akan saya masukkan sesuai perintah. Yang pertama itu saya akan memasukkan kode inner join. Nah, fungsi dari query ini adalah untuk menggabungkan ketiga tabel sekaligus. Mari kita coba memasukkan kodenya. Kita salin saja. Terus kita kecil, kita masukkan. Di sini akan langsung muncul nama pengguna, judul drama, serta status nonton dan rating. Selanjutnya yang kedua adalah live join. Nah, query ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data dari tabel sebelah kiri, yaitu tabel pengguna. Kita coba salin kodenya. Kita bisa lihat di layar pengguna bernama Jono Kusumo tetap muncul, namun memiliki nilai 0 pada kolom judul drama. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa secara akurat bahwa Jono adalah pengguna aktif, tetapi belum pernah menonton drama apapun. Ketiga adalah right join. Nah, ini tuh kebalikan dari sebelumnya. Query ini berfokus untuk menampilkan seluruh baris dari katalog drakor di sebelah kanan. Jadi kita salin dulu kodenya. Di sini, drama Crash Landing on You di layar menghasilkan nilai 0 pada statusnya, yang berarti drama tersebut sudah terdaftar di sistem, namun belum pernah ditonton oleh siapapun. Selanjutnya yang keempat itu where atau close aware. Nah, perintah ini saya gunakan sebagai filter spesifik pada sistem. Nah, kita salin dulu kodenya. Nah, di sini kenapa ada double? Karena mungkin saya tadi menekan enter 2 kali. Jadi kita langsung saja, dan ini bisa langsung saja. Kita langsung kasih masuk. Hasil eksekusi membuktikan bahwa sistem berhasil menyaring dan hanya menampilkan drama yang memiliki jumlah tepat 16 episode saja. Kenapa? Karena saya cuma memasukkan yang ingin saya tampilkan, yaitu jumlah 16 episode. Selanjutnya yang kelima itu adalah operator like. Nah, query ini berfungsi untuk melakukan pencarian kata kunci yang fleksibel. Contohnya saya akan mencari kata kunci romance atau genre romance. Dan kita sini salin kodenya. Nah, dengan parameter ini, sistem berhasil meloloskan semua drakor yang memiliki genre yang mengandung unsur kata romance. Dan di sini ada 4 drakor yang mengandung unsur romance. Nah, selanjutnya keenam perintah order by dash. Nah, fungsinya adalah untuk mengurutkan data dari nilai terbesar ke terkecil. Nah, kita salin dulu. Nah, di layar terlihat data riwayat tontonan sudah terurut rapi, dimulai dari drakor yang memperoleh rating tertinggi yaitu angka 5, hingga drakor yang memiliki rating terendah yaitu 3. Nah, yang terakhir fungsi agregat atau AVG. Nah, perintah ini berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata matematika dalam kolom angka. Kita salin dulu. Oke. Nah, hasil akhirnya memunculkan satu nilai tunggal yang menunjukkan rata-rata rating kepuasan dari seluruh penonton yang ada dalam database. Dan ini rata-ratanya yang muncul. Nah, sebagai kesimpulan mengenai proyek yang dibuat, sistem Drakor Tracker ini telah sukses diimplementasikan sebagai sebuah database relasional yang fungsional. Nah, proyek ini berhasil mengintegrasikan data master pengguna dan katalog drama ke dalam tabel transaksi riwayat menonton secara rapi. Melalui 7 query yang telah diuji tadi, sistem ini terbukti mampu menyajikan informasi pelacakan tontonan, pencarian genre, hingga analisis rating secara akurat. Demikian proyek basis data ini yang telah memenuhi tujuannya untuk memberikan solusi digital yang terstruktur bagi para pencinta drama Korea
dan siap untuk dikembangkan ke tahap antarmuka aplikasi. Dan demikian juga demonstrasi proyek UAS konsep basis data saya. Mohon maaf bila ada kekurangan selama penjelasan dan mohon maaf bila ada juga kode yang saya kelirukan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.